Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Baik dan luar biasa. Oke. Kira-kira pas kalian ke sekolah tadi pagi tuh udah makan atau belum? Sudah, Pak. Betul, sudah makan. Sudah, Pak. Oke, berarti kalau sudah makan tadi kamu siap tuh belajar? Siap, Pak. Kan kalau sudah makan berarti kuat tuh. Oke. Nah sekarang kira-kira kalian sudah bawa pagi atau belum? Belum, Pak. Betul, belum. Pak. Oke, sekarang silakan berdiri, kita doa pagi dulu ya. Kita salah satu untuk diri kita dan doa. Ya, siapa mau doa? Oke, Resti silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terpujilah Engkau di antara kita, dan terpujilah buatmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Bapa, Putra, Kudus. Amin. Oke, terima kasih Geri. Silakan dulu guys. Oke, sekarang kamu absenkan nama ya. Yang dengan namanya dipanggil, kamu tetap jawab ya. Sambil absen, silakan buatkan kalian punya alat tulis. Hari ini kira-kira siapa yang hadir? Yang tidak hadir? Onang, Paula, Beni, Adi, Julio. Onang, Beni, Adi, Paula dan Julio. Kira-kira mereka kemana? Oke, berarti yang lain hadir ya. Ersin, MC, Geri, Dimas dengan Presi dengan Nino. Nah, sekarang kita buat kesepakatan kelas ya anak-anak. Kira-kira kesepakatan kelas ini mau dari Pak yang buat atau kalian yang buat? Aku yang buat? Betul. Oke. Nah, sekarang kita mau buat kesepakatan kelas. Yang pertama, dengar baik-baik ya. Halo. Hai. Ini tidak semangat nih, tidak fokus nih. Dengar ya, kesepakatan kelas yang pertama itu tuh, kalau Pak Guru menjelaskan di depan, kalian harus dengar, harus tenang tuh. Nah, yang kedua, harus saling menghargai antar sesama, menghargai Pak Guru di depan dengan menghargai teman di samping, teman dalam kelas. Lalu yang ketiga, kalau kamu bingung atau kamu bertanya ataupun menjawab sesuatu harus angkat tangan ya, harus angkat tangan. Bisa tidak? Bisa, Pak. Ulangi, yang pertama harus diam, harus tenang ketika Pak menjelaskan materi. Yang kedua apa tadi? Yang kedua menghormati atau menghargai teman dengan Pak Guru. Yang ketiga apa? Kalau mau jawab atau mau tanya harus angkat tangan. Sudah paham tuh? Sudah, Pak. Oke, jadi itu kesepakatan kelas kita hari ini yang harus kalian ikuti ya, supaya pembelajaran kita bisa berjalan dengan lancar. Nah, anak-anak, sekarang kamu bertanya. Kamu lihat tuh dari pagi kan hujan deras tuh? Ya, Pak. Benar tidak di kampung kamu hujan deras tidak? Benar, Pak. Nah, kira-kira menurut kalian kalau hujan deras setiap pagi dari pagi sampai malam selama 1 minggu, kira-kira apa yang akan terjadi? Banjir apalagi? Longsor apalagi? Bagaimana dengan tanaman-tanaman di sekitar yang kena hujan dari hari Senin sampai hari Minggu dalam waktu seminggu? Mati. Tanamannya nanti kenapa? Mati dan layu. Oke, benar sekali. Nah, anak-anak, jadi kalau terjadi hujan dari dalam waktu 1 minggu dari pagi sampai malam dalam 1 minggu berturut-turut, maka tanaman di sekitar akan mati, akan layu tuh, karena tidak dapat cahaya matahari tuh. Ya, Pak. Karena kena hujan terus, terendam terus dengan air, lalu bisa terjadi juga dengan banjir. Oke, sekarang kamu perhatikan ke depan. Ayo, semua perhatikan ke depan ya. Kamu lihat, Pak Guru ada 2 gambar. Nah, kamu lihat gambar yang pertama. Lihat dulu ya. Sudah? Oke. Kira-kira menurut kamu di gambar yang pertama ini ada gambar apa? Ikan. Gambar ikan.
Ya, yang tahu angkat tangan. Oke, Gary. Presti ini gambar apa? Ikan. Gambar ikan, tumbuhan, dan air. Kalau Ersin, gambar apa? Bunga. Gambar bunga. Oke, gambar bunga. Kalau Dimas itu gambar apa tadi? Dimas kan angkat tangan. Gambar kolam. Oke, sekarang gambar yang kedua. Perhatikan ya. Masih gambar yang sama tetapi ada sedikit perbedaan. Coba perhatikan. Sudah? Sudah? Ini. Oke, kira-kira di gambar kedua ini ada gambar apa? Oke, tadi kan Ensi sudah tuh, Demi sudah. Ensi. Ikan mati, ada sampah. Ikan mati, sampah. Kalau Giri? Airnya kotor. Airnya kotor. Banyak sampah, apa lagi? Oh, Nino. Menurut Nino ini gambar apa? Ikan yang mati, air kotor, dengan banyak sampah. Oke. Jadi dari dua gambar ini siapa yang bisa menemukan perbedaan antara kedua gambar? Ya tahu angkat tangan. Perbedaannya bukan persamaan. Kalau persamaannya ini kan tentang kolam tuh, tapi perbedaannya itu apa? Ya, Giri silakan. Kotor bersih. Oh, kalau yang kotor yang mana? Yang ini. Kalau ini yang bersih tuh. Nah, kalau Giri, menurut Giri perbedaannya apa? Di sebelah airnya kotor, kalau di sebelah airnya jernih, di sebelah air tumbuhan, sebelahnya tumbuhan. Oke, sebelahnya ini air bersih, ada tumbuhan, air jernih itu. Kalau sebelahnya ini air kotor, terus tidak ada tumbuhan. Itu menurut Giri itu. Nah, anak-anak, kira-kira di kolamnya gambar yang ini nih, yang kamu bilang gambar kolam yang bersih tuh, yang jernih, itu ikannya sehat atau tidak? Sehat. Ada tanaman atau tidak? Ada. Tumbuhan air, ada atau tidak? Ada. Airnya jernih atau tidak? Jernih. Terus di gambar yang kedua ini, kira-kira ikannya tuh sehat atau tidak? Tidak. Mati tuh. Iya. Terus bersih atau tidak airnya? Tidak. Kotor, ada banyak sampah. Terus airnya kok Kotor. Oke. Oke, jadi kalian tadi sudah perhatikan tentang gambar kolam yang bersih dan yang kotor. Kalian sudah bisa membedakan mana lingkungan kolam yang bersih dan kotor tuh? Sudah tuh? Oke, jadi hari ini kita akan belajar mengenai komponen biotik dan abiotik, serta kita melihat hubungan antara keduanya, hubungan antara komponen biotik dan abiotik. Lalu menganalisis apa yang akan terjadi jika salah satu komponen baik biotik atau abiotik berubah. Dengan tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu setelah mengikuti pembelajaran ini, kalian mampu menganalisis hubungan antar komponen biotik dan abiotik dalam satu ekosistem, serta menjelaskan pengaruh perubahan salah satu komponen terhadap keseimbangan ekosistem melalui pengamatan sederhana, diskusi kelompok, dan studi kasus. Jadi, kamu hari ini akan belajar mengenai komponen biotik dan abiotik, serta menjelaskan hubungan antara keduanya dengan cara melalui pengamatan dan belajar ke kelompok. Oke. Sudah siap untuk belajar? Sudah, Pak. Betul tidak? Betul, Pak. Semangat tidak nih? Semangat, Pak. Kalian terakhir semangat nih. Coba berdiri dulu. Ada yang tahu tepuk semangat? Ada tuh? So, oke, Giri kan tahu, berarti Giri pimpinnya depannya. Tepuk semangat. Semangat. Bisa? Oke, Giri silakan maju. Ya. Giri, harus cepat. Harus semangat. Tepuk semangat. Tepuk semangat. Oke, silakan untuk Giri. Teruslah. Sekarang kamu perhatikan video yang akan dibutuhkan di depan ya. Perhatikan baik-baik, jangan sampai kamu lupa-lupa lagi. Ini adalah ekosistem sawah. Ulangnya. Tunggu sabar. Keseram.
baik-baik, ada apa di dalam? Padi adalah produsen yang membuat makanan sendiri. Tikus, ular, dan elang adalah konsumen. Jamur adalah temuran yang menyuburkan tanah. Manusia harus menjaga keseimbangan ekosistem sawah. Semua makhluk hidup saling bergantung di ekosistem sawah. Di sawah ada banyak makhluk hidup. Yuk kita tebak perannya. Komen baik-baik ya, ada apa di dalam video ini? Menurut kalian, apa peran aku di sawah? Tikus memakan padi. Menurut kalian, tikus termasuk apa? Ular memakan tikus. Lalu peran ular apa? Elang termasuk makhluk apa? Saat makhluk hidup mati, sisa tubuhnya akan terurai. Oke, semuanya sudah perhatikan kok video tadi? Belum tidak? Sudah paham? Nah, setelah melihat video yang Pak tunjukkan di depan, kira-kira siapa yang bisa menyebutkan yang termasuk benda abiotik di video tadi? Yang tahu angkat tangan? Benda abiotik itu benda tak hidup ya? Ingat ya? Oke, Geri silakan. Apa saja? Air, apa lagi? Matahari, udara, batu, tanah. Oke, Geri bilang ada air, tanah, batu, udara, matahari. Siapa lagi yang bisa menyebutkan benda-benda abiotik yang ada di video kita tadi? Yang tahu angkat tangan. Semuanya tahu, hanya Geri yang tahu. Habis? Oke. Lalu kira-kira komponen atau benda-benda biotik, benda hidup makhluk hidup yang ada di dalam video tadi, yang tahu angkat tangan. Oke, sekarang Ensi dulu. Tadi kan Geri. Ular lagi. Ular, tikus, burung, elang, terus apa lagi? Oke, sekarang Ensi. Selain ular, tikus, burung, elang, apa lagi? Ada kata, jamur. Nah, kalau Nino, tadi kan hewan, coba tumbuhan. Apa tadi yang ada di dalam video? Ada apa? Padi, ada rumput. Itu merupakan, jadi yang kamu sebutkan tadi seperti padi, rumput, belalang, katak, tikus, ular, burung elang dan lain-lain. Itu merupakan benda biotik atau makhluk hidup. Oke, terus kira-kira apa hubungan dari tanaman padi yang merupakan benda biotik atau benda hidup dengan sinar matahari? Hubungan antara tanaman padi dengan sinar matahari. Oke, Ersin. Subur, Ersin subur. Pasti. Fotosintesis. Oke, kalau Geri? Bisa Menyegarkan tanaman. Oke, benar sekali ya. Jadi peran dari sinar matahari kepada tanaman padi yaitu supaya yang paling pertama itu supaya bisa fotosintesis ya. Kalau tidak ada cahaya matahari berarti padinya tidak bisa fotosintesis dan menghasilkan bulir padi. Ingat ya, kalau tidak ada cahaya matahari berarti semua tanaman tidak bisa fotosintesis dan menghasilkan buah, bulir padi dan lain-lain yang merupakan sumber makanan kita. Mengerti tidak? Oke. Lalu hubungan dari ular dan tikus itu bagaimana? Makan dan dimakan. Kira-kira apa yang makan, apa yang dimakan? Oke, ular yang makan tikus. Jadi tikus itu merupakan sumber makanan ular di sawah. Oke, sekarang hubungan antara
tanaman padi dengan tikus. Yang tahu angkat tangan. Tanaman padi dengan tikus. Oke Dimas. Tikus memakan padi. Jadi padi itu merupakan produsen atau penghasil. Nah, di mana padi itu membutuhkan cahaya matahari untuk proses fotosintesis dan menghasilkan bulir padi. Kemudian padi dimakan oleh tikus. bulir padi dimakan oleh tikus. Nah, selanjutnya tikus dimakan oleh ular. Kemudian ular dimakan oleh elang. Nah, setelah elang mati, elang kan merupakan konsumen puncak yang paling tinggi karena ular tidak ada lagi pemakan. Karena elang tidak ada lagi pemakan. Setelah elang mati, kemudian elang diuraikan oleh jamur. Nah, begitulah siklusnya dari ekosistem sawah. Oke, sekarang kamu perhatikan baik-baik apa yang akan terjadi jika semua ular diburu oleh petani. Nah, kalau macam di sawah tuh, petani menyiapkan apa? Jebakan untuk ular, mau tangkap ular nih. Nah, apa yang terjadi ketika semua ular habis? Ketika semua ular habis diburu oleh petani. Ya, Giri. Tikus akan bertambah banyak. Oke, Giri bilang tikus akan bertambah banyak. Kalau terpresi apa? Kira-kira apa yang akan terjadi? Oke, Giri apa lagi? Tikus akan memakan padi dan hasil panen semakin berkurang. Oke, Giri tadi bilang yang pertama tikus akan semakin banyak. Setelah itu tikus akan memakan padi sehingga penghasilan menjadi berkurang. Nah, jadi itu benar sekali anak-anak karena tikus itu merupakan sumber makanan dari ular sawah. Nah, terus ketika petani menangkap semua ular sawah, jadi dari populasinya dari banyak menjadi sedikit, maka yang akan terjadi yaitu tikus akan semakin banyak dan akan memakan padi di sawah sehingga padi dan penghasilan menjadi berkurang. Oke, selanjutnya apa yang akan terjadi ketika terjadi musim kemarau yang panjang, musim panas yang panjang dan air tidak ada? Maka apa yang akan terjadi pada tanaman padi? Oke, Ersin. Oke, Ersin bilang tanaman padi menjadi mati. Kalau Gary tadi menjawab apa? Ya. Tanaman akan mati karena kekeringan. Oke, berarti jawaban dari Ersin dan Gary sama ya. Semua pasti berpikir sama tuh bahwa ketika terjadi musim panas yang panjang maka tanaman padi akan kering dan mati karena tidak ada air. Oke, lihat. Nah, jadi itu merupakan contoh-contoh dari komponen biotik dan abiotik di sawah dan juga hubungannya beserta perannya di sawah. Nah, sekarang kamu kasih keluar semua buku dan pulpen, siap mencatat ya. Kasih materi. Apa pakai baca ya? Bisa? Halo. Apa pakai baca ya materi? Ya, Pak. Sudah siap? Catat ya. Oke. Ekosistem adalah tuliskan. Ekosistem adalah tulis dapat katanya. Ekosistem adalah sudah tempat tinggal makhluk hidup. Tempat tinggal makhluk hidup. Ekosistem adalah tempat tinggal makhluk hidup. Ekosistem adalah tempat tinggal makhluk hidup yang di dalamnya ada hubungan timbal balik. Sudah, Pak. antara makhluk hidup dan lingkungannya. Titik. Antara makhluk hidup dan lingkungannya. Titik.
dan lingkungannya. Ulangi, ekosistem adalah tempat tinggal makhluk hidup yang di dalamnya ada hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan tempat tinggalnya atau lingkungannya. Sudah? Sudah. Oke. Baris baru. Komponen biotik adalah semua makhluk hidup komponen biotik adalah semua makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Ulangi, komponen biotik adalah semua makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Jangan cepat ya. Sudah? Sudah, Pak. Oke, baris baru sekarang. Komponen abiotik adalah benda tak hidup. Komponen abiotik adalah benda tak hidup. Catat. Benda tak hidup seperti air, tanah, udara, cahaya matahari, dan suhu. Jadi, sudah suhu. Sudah? Sekarang perhatikan ke depan ya. Semuanya perhatikan ke depan ya. Jadi ini merupakan contoh rantai makanan yang ada dalam ekosistem sawah, di mana padi ini membutuhkan cahaya matahari, air, dan udara untuk fotosintesis sehingga menghasilkan apa? Padi membutuhkan cahaya matahari, air, dan udara untuk fotosintesis. Nah, dari proses fotosintesis ini mereka menghasilkan apa yang kita makan setiap hari? Padi, atau yang diolah menjadi nasi. Kemudian, bulir-bulir padi ini dimakan oleh tikus sebagai konsumen satu. Selanjutnya, tikus ini diburu atau dimakan oleh ular ini sebagai konsumen dua. Nah, ular ini dimakan atau diburu oleh burung elang sebagai konsumen 3 atau konsumen puncak. Konsumen 3 atau konsumen puncak. Nah, setelah itu burung elang akan mati dan pastinya mati jatuh ke tanah. Nah, kalau jatuh ke tanah itu akan diuraikan oleh urai atau jamur ya. Nah, jamur ini sebagai pengurai. Selanjutnya, di ekosistem sawah itu terjadi hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan apa? Dengan lingkungannya atau benda tak hidup atau benda abiotik seperti tanaman padi yang membutuhkan air, cahaya matahari, dan udara untuk fotosintesis
Begitupun dengan hewan lain ini, mereka membutuhkan udara dan air serta cahaya matahari untuk bertahan hidup. Mereka juga butuh cahaya matahari, air dan udara untuk bertahan hidup, dan juga tanah ataupun pohon sebagai tempat tinggal. Baik, untuk materi komponen abiotik serta hubungan timbal baliknya itu kamu sudah paham atau belum? Sudah. Menurut kamu masih bingung di bagian mana? Yang masih bingung angkat tangan ya, saya jelaskan ulang. Ayo, sudah paham? Sudah paham atau tidak nih? Oh, bisa satu ya? Katanya sekarang. Komponen biotik itu apa? Ya, tolong angkat tangan. Ayo, kelas 5. Komponen biotik itu apa? Yang kiri? Benda hidup. Biotik. Biotik. Ya, enzim. Benda hidup. Benda hidup. Contohnya seperti seperti apa benda hidup? Manusia, hewan, dan tumbuhan. Oke, selanjutnya benda biotik itu apa? Ya, Nino. Batu. Maksudnya benda abiotik itu artinya apa? Ya, enzim. Benda mati. Dimas contohnya seperti apa? Batu, air. Ya, Giri contohnya seperti apa lagi? Udara, tanah. Oke, sinar matahari. Benar ya? Jadi benda biotik itu merupakan benda hidup. Termasuk dalam kelas ini benda biotik atau abiotik? Biotik. Terus kamu lihat bunga-bunga di depan, semut yang lalu-lalang di tanah, burung yang terbang di udara itu benda biotik atau abiotik? Biotik kok, benda hidup kok. Nah, terus kira-kira meja ini benda biotik atau benda abiotik? Biotik atau abiotik? Oke, abiotik ya, benda mati. Tidak mungkin meja ini benda biotik. Mana hidungnya, mana nafasnya? Tidak mungkin toh? Oke. Terus kalau tanah, batu, abiotik luar itu benda biotik atau abiotik? Tepuk tangan dulu. Oke, sekarang tadi kan sudah catat semua toh, Pak sudah jelaskan secara detail tentang benda biotik, abiotik dan hubungan timbal baliknya dengan lingkungan toh. Sekarang Pak mau kalian duduk dalam kelompok untuk mengerjakan tugas secara kelompok ya. 2 kelompok saja dari 3 orang. NC tukar ke bawah, tukar dari Nino. Tukar dari Giri ke atas. Tidak. Giri, Dimas dan Ersin. NC Presi dengan Nino. Tukar. Bangun. Tukar. Oke, semua sudah duduk dalam kelompok toh? Oke, jadi ini kelompok 1, ini kelompok 2. Sekarang Pak kasih waktu kamu 5 menit saja ya. 5 menit untuk keluar. Kelompok 1 nanti di taman kelas 3, terus kelompok 2 di taman kelas 4 untuk perhatikan semua tentang komponen biotik dan abiotik di taman masing-masing. Bisa toh? Jadi Pak bagikan ini untuk kelompok 1, ini kelompok 2. Perhatikan dulu ya. Contoh kelompok 1 ke taman kelas 3. Kamu itu di sana kamu lihat ada semut, ada serangga, ada apa saja itu kan biotik tuh. Jadi kamu posisinya biotik. Selanjutnya kemudian abiotik di sini, contohnya sinar matahari dan sebagainya. Yang kemudian abiotik di kamu di sini. Setelah itu kamu harus masuk dalam kelas ya. Untuk kerja bagian bawah yang bagian B-nya itu kamu kerja di dalam kelas Bisa? Bisa tidak berdua? Bisa, Pak. Sekarang semuanya bangun, kita keluar. Kelompok 1 di taman kelas 3, kelompok 2 taman kelas 4. Ada apa?
Itu ada belalang, itu ada belalang. Itu ada capung. Capung tuh. Jangan lupa sinar matahari ini. Capung. Bunga rumput. Ya Oh ini belalang. Terus apa lagi yang ada? Kasih waktu 5 menit deh. Sudah nih, beres sudah. Sudah? Sudah? Kelompok 2 sudah belum? Kelompok 2 sudah? Kelompok 1? Oke, semua masuk ke kelas aja. Oke, sekarang semua kan sudah perhatikan tuh tentang komponen biotik dan abiotik di mana tadi? Di Di taman. Nah, sekarang kamu lihat tuh di kolom yang kedua itu ada suruhan tentang contoh hubungan dari komponen biotik dan abiotik. Oke, dengan penjelasannya tuh ada tuh di kolom yang kedua. Sekarang Pak kasih kamu kesempatan 5 menit untuk kerjakan semua suruhan di kolom kedua. Kerja sudah. Ingat, kerja sesuai dengan yang kamu amati di luar tadi. Contohnya ini tadi kan ada apa nih? Bunga pagar, terus penampilan. Nah, kamu kerjakan di bawah ini nih, hubungan antara komponen biotik dan abiotik sesuai dengan yang kamu lihat di luar ya, bukan yang dari tempat lain. Begitu pun dengan kelompok dua. Contoh ini kan di taman tadi ada semut, lalat dan sebagainya. Lalu kemudian abiotiknya itu ada batu apa lagi? Darah sampai sampah dan sebagainya. Lalu di kolom kedua ini kan kita menganalisis hubungan toh. Nah, kamu perhatikan terus kamu kerjakan hubungan antara komponen biotik yang ada di sini dengan abiotik di taman. Bisa? Oke, coba kamu kerja sudah. Pakai waktu 5 menit deh. Bisa? Bisa, Pak. Halo? Bisa? Bisa. Oke, kerja sudah 5 menit. Tidak boleh lebih. Kan ini soalnya gampang. Tadi kamu kan sudah paham semua loh. Tadi kelompok 1 sudah, Pak. Sudah? Ya, Pak. Kelompok 1 sudah loh? Ya, Pak. Kelompok 2 sudah atau belum? Sudah? Betul tidak? Kelompok 2 sudah atau belum? Ya, Pak. Oke, berarti sekarang Pak kasih waktu kamu untuk presentasi ya. Dari kelompok mana yang dua? Kiri duduk ke kiri. Kelompok 1 atau 2 yang dua? 1. Oke, kelompok 1 maju kita. Pas dari kelompok 1. Tepuk tangan dulu ke kiri. Ya, kiri silakan. Teman-teman, saya akan menjelaskan tentang hasil kelompok 1. Komponen biotik yang ditemukan: 1. Capung, 2. Bunga pagar, 3. Pohon pinang hias, 4. Semut, 5. Serangga kecil, 6. Belalang, 7. rumput. Komponen abiotik yang ditemukan: 1. Sinar matahari, 2. Sampah, 3. tanah, 4. batu, 5. udara. Hubungan yang diamati: bunga pagar mendapat sinar matahari. Jenis hubungan biotik dan abiotik untuk pertumbuhan. 2. Capung makan serangga kecil. Jenis hubungan biotik dan biotik. Capung butuh serangga untuk makan. Oke, terima kasih Giri yang sudah menjelaskan hasil kerja dari kelompok 1. Nah, yang Giri temukan, Giri dan kawan-kawan kelompok 1 temukan bahwa ada banyak komponen biotik dan abiotik. Lalu hubungannya itu contoh yang pertama, bunga pagar mendapatkan sinar matahari. Nah, hubungan ini merupakan hubungan antara abiotik dengan abiotik. Nah, bunga pagar membutuhkan sinar matahari untuk
Pertumbuhan bertambah tinggi. Oke. Lalu hubungan yang kedua menurut kelompok 1 capung makan serangga kecil. Ini hubungan biotik dengan biotik. Hubungan antara makhluk hidup dan makhluk hidup. Nah, penjelasannya itu yaitu capung membutuhkan serangga sebagai bahan makanan untuk makan untuk bertahan hidup. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Mereka menjawab dengan benar. Terus dah. Oke, sekarang kelompok 2, perwakilan kelompok 2 sudah termasuk Presti. Semuanya dengar penjelasan dari Presti. Saya akan membacakan Kelompok 2. Komponen biotik yang ditemukan: 1 semut, 2 lalat, 3 kecapung, 4 laba-laba, 5 tumbuhan. Komponen abiotik yang ditemukan: 1 batu, 2 udara, 3 matahari, 4 tabel, 5 sabah. Hubungan yang diamati: belalang makan rumput. Jenis hubungan biotik dan biotik. Untuk makan: laba-laba makan lalat. Jenis hubungan biotik dan biotik: laba-laba butuh lalat untuk makan. Oke, terima kasih Presti yang sudah menjelaskan hasil kerja kelompok 2 Presti tetap di depan. Jadi dari kelompok 2 yang menemukan bahwa komponen biotik itu ada semut, lalat, capung, laba-laba dan tumbuhan. Lalu yang biotik itu ada batu, udara, matahari, kabel dan sampah. Nah, sedangkan analisis hubungan yang pertama ada belalang makan rumput. Menurut kamu, belalang makan rumput itu hubungan antara apa dan apa? Ya, Giri silakan. Biotik dan biotik. Oke, biotik dan biotik makhluk hidup dan makhluk hidup. Nah, belalang butuh rumput ini sebagai apa? Untuk apa? Ya, Giri silakan. Untuk makan. Oke, untuk makan Lalu yang kedua menurut kelompok 2, laba-laba makan lalat. Ini hubungan antara apa dan apa? Ya, Nino. Biotik dan biotik. Oke, biotik dan biotik berarti makhluk hidup dengan makhluk hidup. Nah, laba-laba butuh lalat untuk sebagai bahan makanan. Mengerti? Mengerti, Nah, Pak. tepuk tangan untuk Presiden dan kelompok 2. Oke, jadi anak-anak, bagus sekali karena hari ini kalian sudah belajar banyak dengan semangat tentang komponen biotik, apalagi abiotik dan hubungannya Oke. Nah, sekarang tadi kan kamu sudah belajar kelompok nih, dan juga sudah catat materi dengan materi dari yang Pak kasih loh. Catat tidak nih? Catat loh. Sekarang kamu tanya, kira-kira ketika pembelajaran tentang komponen biotik, abiotik dan hubungannya itu, kira-kira menurut kalian baik anak-anak, tadi kan kamu sudah belajar banyak mengenai komponen biotik, apalagi abiotik dan hubungan timbal balik antara keduanya antara makhluk hidup dengan makhluk hidup dengan makhluk tak hidup. Jadi semuanya saling berhubungan Oke, sekarang kamu tanya nih, kira-kira apa saja yang termasuk dalam komponen biotik atau makhluk hidup? Apa-apa? Yang tahu angkat tangan. Apa saja yang termasuk dalam komponen biotik? Yang tahu angkat tangan. Ya, Nino. Semut, lalat, capung, laba-laba, dan tumbuhan. Oke, benar sekali. Jadi semua yang termasuk dalam komponen biotik itu seperti manusia kita dalam kelas nih. Lalu tumbuhan dan hewan. Lalu yang menjadi termasuk dalam komponen abiotik itu ada banyak seperti tanah, apalagi batu, apalagi udara, air, sinar matahari dan sebagainya. Nah, anak-anak, kira-kira apa yang kalian sukai dalam pelajaran kita hari ini? Yang kamu suka dari pelajaran kita hari itu apa? Tidak suka? Kamu tidak suka dengan guru? Oke, apa Giri? Mengerjakan tugas dengan teman loh. Oke, kerjasama Lalu baik, sekarang Pak mau
kasih kamu tugas ya, catat dulu semua. Karena pembelajaran kita mau selesai, sekarang kamu catat tugas dari Pak. Tugas ini nanti kumpulkan minggu depan ya, Pak Presiden minggu depan. Sudah? 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 Oke. Kamu pulang, kamu perhatikan di sekitar kamu punya rumah tuh. Terus catat komponen yang termasuk dalam biotik dan abiotik, lalu menjelaskan hubungannya ya, bisa. Tuliskan ketika kamu pulang, memperhatikan lingkungan sekitar rumah, lalu tuliskan komponen biotik dan abiotiknya, lalu jelaskan hubungan antara keduanya. Bisa? Bisa? Mengerti tidak nih? Contoh masuk LKPD yang Pak kasih tadi itu masih kerja kelompok. Tadi memperhatikan kondisi rumah itu ada apa saja, ada semut, ada belalang, terus belangnya makan rumput. Nah, penjelasan hubungannya itu seperti apa? Bisa toh? Bisa Pak. Oke. Terus dah. Terus dulu. Amati lingkungan sekitar rumahmu, kemudian tuliskan yang termasuk dalam komponen biotik, abiotik, serta jelaskan hubungan antara keduanya. Baik, semuanya sudah catat tuh tugas yang Pak kasih tadi. Bisa paham tidak? Kamu amati ya, contoh kamu pulang sekolah nih, kamu ya, makan dulu, ganti pakaian tentang tugas hari itu. Contoh kamu pulang dari sekolah nih, kamu makan dulu, istirahat sebentar, habis itu bantu cuci piring, kayak bantu orang tua apa. Terus pas sorenya kamu mulai perhatikan sudah. Di handphonenya nih taman nih, ada belalang, ada rumput, terus ada semut. Kamu sudah mana yang termasuk dalam komponen biotik, komponen abiotik. Terus di bawahnya kamu jelaskan sudah hubungan antara komponen biotik dengan abiotik. Bisa tuh? Masa Pak boleh kasih kamu kerja kelompok tadi itu? Bisa? Bisa. Halo. Hai. Bisa tuh? Bisa Pak. Sekarang pembelajaran kita sudah selesai. Nah, silakan berdiri Ustaz. Berdiri. Kita mengakhiri dengan doa ya. Siapa mau pimpin doa? Oke, Dimas pimpin doa ya. Yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki kita hari ini dan ampunilah kami seperti yang kepada kami, dan jangan sampai kami dalam pencobaan, dan dalam perjalanan segala jalan. Amin. Oke, terima kasih Dimas. Sekarang kamu perhatikan semua sampah-sampah di bawah meja, kamu pilih dulu sebelum istirahat. Ya, sudah. Habis langsung istirahat ya. Iya Pak. Oke, terima kasih. Selamat pagi kita semua.